ketika kita bicara mengenai mobil Eropa, stigma masyarakat yang ada ya di Indonesia adalah rewel. Ya, itu juga gue nggak bisa pungkiri ya, karena sesuatu yang tidak common itu udah pasti cenderung lebih sulit dirawat ketimbang sesuatu yang common. Seperti yang kita bisa tahu di Indonesia ini, yang common itu adalah mobil Jepang, ya kan? Jadi di CKS kali ini kita akan bahas ya mengenai apakah mobil Eropa itu rewel, ya khususnya mobil gue, karena pastinya user experience-nya itu lebih dapet kalau misalnya mobil gue sendiri. Dan apakah aman untuk dipakai harian? Ini pertanyaan konyol sebenarnya. Dan kita di akhir nanti juga akan membahas soal BRQ. Ya. Jadi banyak yang kepo, gimana BRQ bro? Pertalite gimana? Aman gak? Kita akan bahas di sini ya. Oke, jadi yang pertama adalah rewel enggak ya gitu ya. Gue sebenarnya berani ngambil mobil Eropa itu bukan tanpa alasan, karena gue dari kecil itu sudah naik mobil Eropa ya. BMW, Mercedes-Benz itu adalah mobil-mobil yang gue pakai untuk harian dulu saat gue sekolah gitu. Waktu gue TK sampai SD, waktu gue TK gue memakai Peugeot. Begitu gue SD gue memakai BMW, 2 kali ganti tuh. Sekali ganti maksudnya. Jadi BMW seri 3 yang biasa sama BMW yang estate ya. Terus saat gue SMP gue pakai Mercedes. Jadi gue sama mobil Eropa itu udah ibarat kata sobat kental gitu. Jadi keluarga gue pun udah biasa. Nah tapi ya terus terang waktu gue SMA itu gue kayak tergiur mobil Jepang, karena kan harganya murah tapi kayaknya fiturnya banyak. Terus habis itu bentukannya anak muda banget tongkrongannya ya kan, makanya gue ambil Civic gitu. Tadinya sama bokap disuruh ngambil antara Mini Cooper atau C200 gitu kan, tapi gue maunya ngambil Civic karena fitnya kick in yo gitu. Ya. Oke. Ya itu buat nambah pengalaman sih ya, karena gue bosen juga kan mobil Eropa mulu gitu. Jadi menurut gue mobil Eropa itu ngerawatnya itu biasa aja karena udah dari dulu teman-teman, dari dulu gitu. Cuman ada beberapa aspek nih yang kalian harus perhatikan. Servis. Nah, mungkin di mobil Jepang lu bisa seenaknya dewe lah gitu, seenaknya dewe gitu kan. Wah, mesti servis nih. Oh, tapi nggak ada waktu. Udah lantar aja. Nah, ini yang mungkin jadinya bisa bilang kalau mobil Eropa tuh rewel. Apalagi mobil Eropa tuh banyak sensor, ya kan. Misalnya nih, BMW gue pernah nih, udah harus ganti oli mesin. Nah, itu nggak enak bro, nggak enak banget. Tarikan segala macam nggak enak lah, blas. Loh, terus gue langsung panik dong. Wah, gimana nih, kenapa nih gitu. Walaupun sebenarnya jalan masih normalnya, cuman nggak enak aja gitu. Bawa lah ke bengkel ya kan. Iya nih, olinya udah sedikit mas, harus diganti. Ya kan, olinya udah habis, udah mau habis. Tapi sebenarnya masih bisa jalan. Masih bisa sekitar 1000 km lagi. Loh, masih jauh kok, udah ini aja nih, udah nggak enak aja. Itu sebagai bentuk penjagaan diri si mobil itu sendiri, kata dia begitu. Kata montirnya, begitu ya mas ya? Iya gitu. Nah itu kan karena gue baru ngerawat sendiri mobil Eropa tuh ya baru-baru ini gitu kan. Jadi gue kaget pas gue ngomong gitu ke bokap gue. Kata bokap gue, ya emang begitu Vin, namanya juga mobil Eropa tuh banyak sensornya segala macam. Itu dia bisa memanage sendiri tuh, entah ECU-nya dia, pembakaran dia itu bisa di-manage sendiri. Oh begitu ya, canggih banget ya. Itulah kata bokap gue tuh begitu. Safety di mobil Eropa tuh sangat-sangat dinomorsatukan ketimbang yang lain-lain gitu. Kalau mobil Jepang nih yang gue lihat ya,
HP itu nomor satu, HP itu nomor satu, horsepower itu nomor satu. Bayangin lu, gila lu. Mobil Jepang zaman sekarang ya, lu liatin deh ya, ketimbang berapa tahun silam itu, wah peningkatannya luar biasa. Mobil 1.500 aja itu udah luar biasa guys, bisa dapat sekitar 100, di atas 100 10 ya, di atas 110 HP 1500 NA gitu ya. Itu mobil irit kenceng gitu kan. Udah gitu yang 1500 turbonya bisa sampai 100, di atas, pokoknya di atas 160 gitu kan. Wah, gue bilang gokil. Gokil nih. Luar biasa loh. Apalagi transmisi CVT kan harusnya jadi lola, nih kenceng nih mobil. Tapi safety-nya ya dilihat lagi, ya kan. Nah, jadi mobil Eropa itu pada intinya loh ya, mereka itu nggak mau yang namanya bikin tuannya itu kesusahan sebenarnya. Kenapa bisa gue bilang begitu? Pertama, dengan cara dia memanage entah apa itu speednya atau apa ya, jadi lebih moderate ya, atau jadi lebih kayak setengah-setengah tenaganya. Itu dia kan kayak mengirit si oli mesin. Paham nggak maksud gue? Ya, jadi oli mesinnya itu diiritin nih, ya kan? Jadi pembakaran itu nggak gede-gede banget, gitu, nggak gede-gede banget, biar si oli mesin aman sampai kita bisa nyampe ke bengkel atau punya waktu untuk ke bengkel, gitu. Sekarang bayangin kalau nggak kayak gitu, apa yang terjadi kan? Mogok, susah kita, ya kan? Kedua, ban mobil gue itu run flat tire. Run flat tire itu adalah ban yang dia itu apa sih, ada mengandung baja ya istilahnya. Dia nggak bisa, dia kalau bocor itu masih bisa jalan cukup lumayan jauh untuk kita bisa sampai ke tempat reparasi ban atau tempat ganti ban. Dia nggak mau kita turun, kita dongkrak, nggak mau dia. Dia mau kita bener bisa bawa tuh mobil sampai ke tempat servis ban, tempat ganti ban. Luar biasa kan? Tapi memang mahal. Tapi itulah ya. Jadi gini, gue tahu yang bikin orang itu ngeluh tuh apa. Jadi gini, di pasaran mobil Eropa itu bekasnya itu turun teman-teman, jauh lebih turun dibandingkan mobil Jepang. Ada beberapa mobil Eropa yang naik, tapi beberapa yang umumnya turun gitu. Bayangin aja, BMW X3 tahun 2014 itu harganya itu udah setara dengan apa ya, mobil kayaknya Civic gue deh, bekasnya. Civic gue bekasnya, dalam catatan bekas ya. Tapi kan X3 itu kastanya itu bukan Civic atau CR-V ya. Bahkan CR-V bekas pun harganya jauh di atasnya X3 bekas yang 2014 gitu ya. Padahal kastanya X3 itu bukan CR-V. X3 itu kastanya adalah GLC Mercedes kan, GLC, atau kalau misalnya Jepangannya apa ya? Agak susah sih kalau Jepangannya ya. Cuman yang jelas itu udah bukan entry level lagi gitu loh. Ya, untuk X series BMW yang entry level adalah X1 yang gue punya gitu. Itu jelas entry level gitu. Sehingga memungkinkan orang yang sebenarnya secara finansial baru sanggup untuk membiayai perawatan mobil Jepang menjadi beli mobil Eropa bekas karena harganya. Nah, dari sini kan orang yang biasa merawat mobil Jepang itu yang akhirnya tergiur karena harganya yang bagus di mobil Eropa bekasannya, mereka menganggap perawatan itu ya biasa seperti mobil Jepang. Ternyata ada yang tidak biasa. Ya, yaitu adalah kita harus mengeluarkan dana ekstra. Salah satunya tadi yaitu adalah saat kita perlu mengganti ban. Gue ganti ban 2 aja itu udah nyaris habis lebih dari 7 juta rupiah.
bagaimana semuanya, 2 pasang, 4 biji ban, otomatis bisa beli motor, guys. Ya, tapi kan masa ban itu sendiri kan lama. Udah gitu kalau lu misalnya udah siap membeli mobil Eropa, berarti udah siap membiayai perawatannya dong, gitu. Lu harus cari tahu dulu gitu. Jangan main, udah gue beli deh gitu. Harganya murah nih. Ya, harganya memang murah, cuman perawatan ke depannya itu murah nggak? Pajaknya murah nggak? Kan kayak gitu. Untuk servisnya sendiri gue udah pernah bicarain detail di video gue yang tentang, ada lah, nanti ada di linknya, ada di deskripsi di bawah ya. Terus tapi ada netizen yang nanya gitu, atau ada yang komplain lah, bukan nanya, komplain. Yang fair dong kalau bandingin itu kan Honda itu lu servis diberes, terus yang BMW itu lu bukan diberes. Jadi gini ya, gue jelasin dulu. Kalau gue yakin sih kalau lu pengguna mobil Eropa udah lama gitu, nggak perlu gue jelasin lagi lah gitu. Jadi gini Mas ya. Mobil Eropa itu jarang yang orangnya itu servis ya. Atau orangnya suka servis di beres. Karena begini, entah kenapa harganya itu melambungnya itu bukan tinggi lagi, tapi ibarat kata dari bumi ke bulan gitu, ketimbang spare part original yang dijual di luar atau di bengkel-bengkel yang non resmi. Sehingga nih bengkel yang non resmi ini juga dinaungi oleh perusahaan-perusahaan ya yang besar juga. Paham nggak maksud gue? Jadi bukan bengkel pinggir jalan, enggak. Bukan bengkel pinggir jalan mah nanganin BMW mah give up, bro. Apalagi BMW baru. Kalau BMW lama mungkin masih bisa dicari celahnya. Kalau BMW baru give up mereka, gak mungkin mau. Ini tuh bengkel, ada bengkel ya. Bengkelnya ini tuh satu grup dari perusahaan tertentu yang memang di bidang otomotif gitu ya, yang mungkin juga fokus ke salah satu brand seperti BMW, Mercedes dan lain-lain. Sehingga mereka juga punya scannernya, alat-alat canggihnya, dan itu bukan ekstra tapi harus ya, harus, sehingga harganya pun itu ya tetap bisa lebih tinggi dibandingkan beresnya Honda, bengkel resminya Honda, karena dari alatnya saja sudah berbeda, teman-teman. Loh, kok lu bisa waktu itu bisa lebih murah BMW, padahal BMW servis besar. Honda Civic itu yang gua foto, bukti pembayarannya adalah servis rutin per 6.000 km. 6.000 kilometer, bukan 10.000, 6.000 kilometer. Itu juga dikomplain sama beberapa reviewer terkenal di Indonesia. Kalau kalian nggak tahu ya. Nah, jadi ini memang tidak, gue nggak bisa bilang tidak normal, tapi seharusnya nggak segini lah gitu. Kalau misalnya Honda mau emang pure untuk servis, untuk pemuasan penggunanya gitu ya. Kenapa yang Honda gua udah tahu di beres mahal, kenapa nggak di luar loh? Perkaranya ya, pertama ya, Honda itu kan masih menggunakan buku servis. Ketika gua mau jual seperti saat kemarin itu ya, gue jual Civic gua, itu kan pasti ditanyain, ini track record servisnya apa? Kalau kita track record servisnya bolong-bolong, nggak di Honda terus, nggak diberes terus,
orang nggak akan, value-nya itu jadi turun. Itu yang gue malesin. Cuman kalau kayak BMW itu dia udah nggak pakai buku servis, bro. Dia itu pakai komputer. Lu mau servis dimanapun selama mereka punya komputernya, punya programnya, it's okay. Itu gitu ya. Jadi jangan berpikir beres jangan berpikir bengkel pinggir jalan yang begitulah gitu. Nggak mungkin, bukan. Bengkel ini bengkel khusus BMW. Bahkan dia nggak nerima Mercy, nggak nerima Jaguar, nggak nerima Mini Cooper pun yang masih satu base sama BMW aja nggak mereka terima. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang bisa terima juga sih karena memang mesinnya sama gitu. Teknologi sama, program sama, ya. Jadi tolong dimengerti, tolong dimengerti banget gitu loh. Nah, lalu kita ke pembahasan yang kedua, ya kan? Apakah aman untuk dipakai harian? Loh, kenapa enggak? Semuanya dimonitor sama programnya, ya. Nanti kalau ada apa-apa muncul di head unit, di sistem ininya. Kalian bisa baca langsung, kalian bisa dapat advice dari mobil kalian langsung. Engine malfunction, drive moderately. Bahkan dia nanti setting tuh, powernya nggak seberapa jadinya, tapi kalian tetap bisa jalan. Ban kalian bocor, kalian masih bisa jalan. Jadi nggak ada tuh, ibarat kata gue pakai mobil Eropa tuh bawaannya insecure terus, nggak ada itu. Happy aja gitu. Ketika ada masalah ya memang kaget, apa nih, ting-dung gitu kan. Oh ternyata ini malfunction. Ya udah bawa ke bengkel sesuai advice. Kalau misalnya advice-nya nggak perlu bawa ke bengkel, cuman perlu dibawa secara perlahan, nanti dia akan adjust, ya udah turutin aja. Ketika dia bilang suruh ke bengkel secepatnya, ya immediately bawa. Kan simple aja gitu loh. Dan lagi-lagi, punya mobil Eropa udah pasti harus punya duit. Kalau nggak punya duit, ya tolong kesadaran diri Anda gitu ya. Karena semurah-murahnya harga bekas mobil Eropa tidak akan menjamin perawatannya murah. Berbeda dengan mobil Jepang. Mobil Jepang semakin murah, perawatannya juga menjadi murah karena memang murahnya itu ditentukan oleh pabrikan, bukan ditentukan oleh pasar. Mengerti nggak? Kalau misal mobil bekas Eropa itu ditentukan oleh demand dari pasar, ya. Kalau mobil murah Jepang karena memang dari sananya sudah murah, dari pabriknya sudah diputuskan murah, gitu loh. Udah dirancang sebagai mobil murah, sehingga lu dalam perawatannya nggak perlu extra money, ya. Sorry, bukannya gue menjatuhkan pihak yang merasa tersinggung mungkin ya. Enggak, sorry gitu loh. Bukan, tapi ini sebagai warning. Ketika lu memutuskan untuk membeli mobil Eropa, lu harus siap gitu. Nah, kalau spare part gimana bang? Saat ini spare part gak usah ditanyain lagi deh. Kalau udah kayak Mercedes, BMW, nggak ada susah-susahnya lah ya. Malah kalau kayak VW itu agak susah, masih agak susah ya. Kalau BMW, Mercedes itu mungkin karena sudah lama sih di sini tuh, udah lama banget, jadi nggak beda sama mobil Jepang sih, cuman beda harga doang gitu. Karena kan mereka harus impor segala macem ya. Sementara mobil Jepang mungkin beberapa komponen juga udah diproduksi di sini mungkin ya, gue nggak paham sih. Cuman yang jelas kan lebih murah jatuhnya dia. Tapi kalau misalnya sampai Indian gitu jarang gitu. Gue nggak pernah sih ngalamin kayak gitu sih.
VW dulu Sabi pakai VW Polo itu pernah inden lampu inden gitu kan. Kalau BMW sih alhamdulillah enggak. Variasinya juga banyak, apa namanya, yang KW-KW juga udah banyak. Itu pilihan kalian gitu, kalian mau gimana. Pakai KW aman gak Bang? Spare part KW ya, gua nggak bisa bilang aman atau enggak, cuman yang jelas pilihan kalian ya. Karena kan sangat-sangat lebih murah gitu loh, sangat-sangat jauh lebih murah gitu. Tapi mengenai kualitasnya gue nggak bisa komen gitu. Karena gue nggak berani sih lebih tepatnya gitu. Cuman ya yang gue tahu lebih murah. Nah, kita sekarang ke BRQ ya karena udah 20 menit lebih. Gue harus bilang BRQ itu ada efeknya gitu. Terlepas sangat-sangat berefek atau enggak, yang jelas ada efeknya. Gue udah coba pakai Pertalite ya, full Pertalite, dan bisa, alhamdulillah bisa. Ah, mobil lu yang kemarin malam tuh kenapa Bang? Ada masalah sama apa? Apa karena lu pakai Pertalite jadi mogok? Enggak teman-teman. Jadi gini, aduh gue malu banget. Jadi gue itu sedang ingin mengumpulkan tugas ya ke kampus. Nah, di perjalanan gue ke kampus, gue itu pengen ngerasain tol baru yang sebenarnya bisa ke arah BSD sama Tomang tuh Jakarta Barat dari Bintaro ya. Gue pengen lewat Tomang aja lah. Kampus gue di daerah Karet, seberang Karet. Kan bisa kan, enak juga kan, toh sepi juga gitu kan. Terus gue denger Tomang juga lagi sepi gitu kan. Karena cewek gue di Tomang gitu. Nah, terus apa namanya, tiba-tiba ya, enggak, sebelumnya tuh jadi gini, gue nge-sprint gitu ya. Gue tuh ya dikedipin gitu loh. Jadi ada 2 mobil, mobil apa namanya, mobil Mazda CX-5 sama BMW seri 5. Gue dikedipin lah tuh. Kayak kode ya, lu tau lah. Ya udah kita tarik-tarikan tuh, gue silahkan BMW seri 5 duluan ya kan. CX-5 duluan dengan artian gue ini nih ngatain nih gitu kan. Mereka kayak udah geleng-geleng aja ya kan. Udah mereka duluan. Gue nyusul, gue tarik pol dari belakang itu tanpa pindah transmisi ke S gitu. Yang sebenarnya kalau lu emang mau berakselerasi ada baiknya lu pindahin aja transmisi ke S. Terus kan nah, kekejar. Asli kekejar. Nah, kan soalnya tol baru tuh enak banget tuh. Ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman ya. Itu. Cuman nih biar lu tahu kenapanya dan makanya nih gara-gara ini gak usah dicontoh lah gitu. Gue keluar tol kan. Belum keluar tol. Gue ada cabang nih, kalau ke kiri ke Tomang, kalau ke kanan atau lurus BSD. Itu mobil tuh geter, parah. Ini apa ya? Gue udah bad feeling. Gue memutuskan untuk ke BSD. Jadi gue nggak jadi ke arah Tomang. Gue bilang, ya ini gue foto aja deh tugas nih, gue kirim ke dosen gue. Gitu biar apa namanya aman lah gitu ya. Jangan sampai gue mogok di Jakarta nih. Jakarta ribet soalnya. Akhirnya gue melipir ke McD. Gue ketakutan nelpon sepupu gue ya, one and only Barok. Gue telepon, wah kata si Barok udah serem banget bro. Jadi kata Barok tuh kemungkinan ini apa transmisi, aduh serem banget tuh. Wah pokoknya gue sampai pikiran banget deh, sampai nggak makan gue. Nah gue nanya kan, ya menurut lu nih gue mending bawa apa derek aja nih? Kata dia, wah kalau BMW sih derek aja mas gitu. Soalnya itu transmisi gampang kena tuh gitu kan. Wah iya ya,
gitu. Akhirnya gue kinap dong bro, gue insecure banget, gue kayak panik lah gitu. Akhirnya gue telepon asuransi, manggil derek, lama tuh nunggu gue sholat dulu kan, sampai bisa sholat dulu tuh maghrib. Akhirnya dateng nih, masuk ya, naik, terus ya udah kita pulang ya kan. Paginya ya, tadi pagi berarti gue ke bengkel Anugrah BMW di BSD. Salah satu bengkel yang rekomen juga ya untuk kalian yang punya BMW. Nah, gue pokoknya semalaman tuh udah searching dan kebanyakan bilang engine mounting, mekatronik. Wah, udah, lu siap-siap deh nih gue beli motor mendadak nih. Karena kan harga perawatan servisnya itu kalau misalnya emang kenanya itu ya bisa seharga motor gitu loh. Ya udah, terus gua kayak ya udah oke, tahan semua belanja online dulu ya kan. Tahan semua nafsu duniawi, nafsu material gitu ya. Gua memutuskan untuk coba benahin nih mobil dulu lah biar tenang. Akhirnya gue sampai ke Anugrah, gue konsul gitu ya, gue bilang gini. Pas di scanning ternyata koilnya mati, koil keempat mati. Terus apa hubungannya bang sama nge-sprint gitu ya? Sebenarnya nggak ada hubungannya. Biar kalian terbawa cerita aja kan, wah ini kenapa nih gitu. Pas gue tanya, betul nggak ada hubungannya. Kata montirnya, kata mekaniknya, ya memang koil itu ada masanya dan ini saatnya sudah tiba untuk koil ini ditanggalkan, diganti yang baru. Jadi nggak ada masalah dari BBM, nggak ada masalah dari mana-mana. Ini memang pure karena koilnya sudah harus ganti. Dan koil itu bisa random minta ganti kapan aja asal udah memang mobil itu udah lama dipakai gitu. Kalau mobil baru minta diganti koil itu masalah gitu loh. Mobil gua kan udah 60.000 lebih kilometernya. Jadi wajar koilnya minta ganti. Jadi pesan gue, gak usah terlalu panik lah cuy. Intinya percaya udah sama mobil lu gitu loh. Kalau ada apa-apa juga dia bilang gitu kalau mobil Eropa tuh. Terutama BMW ya, terutama BMW gue lah, karena kan gue punyanya itu BMW X1 L84 2015-2016 LCI pertama ya. Kalau mobil lu belum ngerengek berarti itu cuman masalah kecil gitu. Kalau udah ngerengek, udah memberikan warning maksud gue, baru deh tuh lu bisa pikirin. Kalau misalnya enggak ya udah, tadi gue cuman habis berapa, 500.000 ya, koilnya 400.000, jasa 100.000, 500.000, nggak kenapa-napa ternyata. Gue udah di towing mobil gue kemarin cuk, cuman alhamdulillah asuransi. Jadi itulah enaknya kita punya asuransi ya. Gue acak kebetulan, asuransi gue acak, ya udah gue bisa diderek lah, bisa towing gitu sampai ke rumah. Ya udah, sampai sana aman. Tadi pagi udah gue ajak olahraga juga tuh. Setelah dari bengkel gue ajak olahraga dengan menempel AMG ya. Ya, Mercy AMG. Oke, seenggaknya itu sih guys yang bisa gue sampein. Biar Ki aman, Pertalite bisa untuk di mobil gue. Udah 1.000 juga kilometernya, udah 1.000 lebih sih. Dan so far aman, enak, tarikan juga nggak ada masalah ya. Nanti kalau bisa gue kasih bukti ya, bukti konkret, entah itu foto gue isi Pertalite-nya di Instagram gue. Jadi bagi kalian yang penasaran, follow Instagram gue, kalian bisa lihat di situ. Oke, thank you udah mendengarkan sampai habis dan sampai jumpa di Cekes berikutnya.